Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya X1 Ferry Setiawan, NIM saya 1913019. Di sini tujuan saya membuat video adalah memenuhi tugas dari mata kuliah teori sosiologi yang menjelaskan tentang tokoh yaitu Karl Marx. Langsung saja. Karl Heinrich Marx lahir di Jerman. Karl Heinrich Marx sering kita kenal dengan yaitu disebut dengan Karl Marx, seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, seorang jurnalis dan seorang revolusioner asal Jerman. Berikut adalah biografi Karl Marx. Karl Marx lahir 5 Mei 1818 di Trier di daerah Jerman, Kerajaan Prusia. Dia meninggal pada 14 Maret 1883, umur 64, di London, Inggris, Britania. Dia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Bonn, ada Universitas Berlin dan Universitas Jena, mendapatkan gelar PhD. Istri dari Karl Marx adalah Jenny von Westphalen. Lahirnya pada tahun 1843 dan ia meninggal pada tahun 1881. Orang tua dari Karl Marx adalah Heinrich Marx, yaitu ayahnya, dan ibunya yaitu Henriette Persberg. Seperti ini. Oke, lanjut. Adapun karya Karl Marx yaitu tesis tentang Persberg pada tahun 1845. Ada bukunya yang satu lagi yaitu Kemiskinan Filsafat yang ditulis pada tahun 1847. Ada yang bukunya yaitu Kerja, Upahan dan Kapital pada tahun 1847. Ada bukunya yaitu tentang prinsip-prinsip komunisme yaitu dicetak pada tahun 1847. Bukunya, karyanya yang dijuduli dengan Manifesto Partai Komunis dicetak pada tahun 1848. Karyanya yang berjudul yaitu Upah, Harga dan Laba ditulis dengan Marx yaitu tahun 1865. Masalah tentang perumahan yaitu ditulis pada tahun 1872, dan karya yang terakhir yaitu Kapital 1, Kapital 2 dan Kapital 3 yang ditulis Karl Marx pada tahun 1867 sampai 1894. Lanjut. Teori-teori Karl Marx tentang masyarakat, ekonomi dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas. Dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada dalam konflik antara kelas pemerintahan dikarenakan sebagai bourgeois yang mengendalikan alat produksi dan kelas buruh dikenal sebagai proletariat yang dapat diperalat dengan menjual tenaga buruh mereka sebagai balasan untuk upah. Memajukan kesepakatan kritikal yang dikenal sebagai materialisme sejarah. Marx memprediksikan bahwa seperti sistem sosioekonomi sebelumnya, kapitalisme memproduksi ketenagaan internal yang akan berujung pada penghancuran diri dan digantikan oleh sistem baru. Sosialisme bagi Marx antagonisme
kelas di bawah kapitalisme yang merupakan bagian dari ketidakstabilan dan alam kecenderungan krisis. Kemudian akan membuat kelas buruh mengemban masyarakat tanpa kelas yang berujung pada penaklukan mereka terhadap kekuasaan politik dan kemudian menghimpun keadaan kelas. Masyarakat komunis yang diatur oleh asosiasi produsen bebas, Marx aktif mendorong penerapannya, berpendapat bahwa kelas tenaga kerja harus mengadakan tindakan revolusioner untuk menggulingkan kapitalisme dan mengirim emansipasi sosioekonomi. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan karyanya itu dipuji. Namun pujian itu imbang dengan sekaligus dikritik juga. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini dan hubungannya dengan modal dan kemudian pemikirannya tentang ekonomi. Beberapa intelektual, serikat buruh, seniman, dan partai politik di seluruh dunia dipengaruhi oleh karya Marx. Dengan beberapa pihak memodifikasi atau mengadaptasi gagasan-gagasannya. Marx biasanya disebut sebagai salah satu arsitek utama dari ilmu sosial modern. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya dapatkan dan saya bagi bermanfaat bagi kalian semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.